Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi tentang virus. Pada bab pertama kita akan mempelajari tentang sejarah virus. Sejarah penemuan virus. Penemuan virus melalui perjalanan panjang dan melibatkan penelitian dari banyak ilmuwan. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman yang sedang mencari penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Pada bab kedua kita akan mempelajari tentang ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus. Salah satu ciri virus mirip dengan organisme parasit obligat, yaitu hanya dapat berkembang biak dalam sel hidup. Akan tetapi berbeda dengan organisme parasit, virus hanya memerlukan asam nukleat untuk memproduksi dan tidak melakukan aktivitas metabolisme di dalam tubuhnya. Ciri virus lainnya adalah virus tidak bergerak, tidak membelah diri, tidak dapat diendapkan dengan sertifugasi biasa, dan dapat dilestarikan. Pada bab ketiga kita akan mempelajari tentang struktur virus secara umum. Struktur virus secara umum. Pertama, virus bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Kedua, virus berukuran jauh lebih kecil dari bakteri. Ketiga, virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat atau RNA atau DNA. Keempat, virus umumnya berupa hablur atau kristal. Kelima, bentuk virus bervariasi, ada berbentuk oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Keenam, tubuh virus terutama tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh protein yang disebut kapsid. Apa itu asam nukleat dan kapsid? Asam nukleat pada virus diselubungi oleh kapsid yang disebut nukleok dan kapsid. Kapsid adalah selubung yang berupa protein. Kapsid terdiri atas bagian-bagian yang disebut kapsomer. Pada bab keempat kita akan mempelajari tentang virus pemakan bakteri atau bakteriofag. Apa itu bakteriofag? Nama bakteriofag berasal dari kata bakteri dalam bahasa Inggris dan kata fagin dari bahasa Yunani yang artinya makan. Maka dapat disimpulkan bahwa bakteriofag merupakan virus yang menyerang bakteri. Siapa penemu bakteriofag? Bakteriofag atau sering disingkat menjadi ditemukan oleh dua orang ahli mikrobiologi bernama Frederick Bourke pada tahun 1913 dan Felix Darrell pada tahun 1917 sebagai partikel yang menyebabkan sel bakteri lisis atau pecah. Struktur bakteriofag. Pertama, kepala terdiri atas asam nukleat yang diselubungi kapsid berbentuk polihedral. Kedua, ekor. Bagian ekor menancapkan ke kepala. Ketiga, kaki serabut. Kaki serabut merupakan perpanjangan ekor yang berfungsi untuk menancapkan diri ke bagian tubuh bakteri. Pada bab kelima kita akan mempelajari tentang perkembangan virus. Perkembangan virus. Virus memerlukan lingkungan sel yang hidup kembang biak. Oleh karena itu, virus menginfeksi sel bakteri, sel hewan, sel tumbuhan, dan sel manusia. Dua cara virus menginfeksi bakteri. Litik. Pada infeksi secara litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Lisogenik. Pada infeksi secara lisogenik, virus tidak menghancurkan sel tetapi berintegrasi dengan sel induk. Fase infeksi secara litik. Pertama, fase adopsi. Kedua, fase penetrasi. Ketiga, fase replikasi. Keempat, fase perakitan. Kelima, fase pembebasan. Fase infeksi secara lisogenik. Pertama, fase adopsi dan infeksi. Kedua, fase penetrasi. Ketiga, fase penggabungan. Keempat, fase replikasi. Pada bab ke-6 kita akan mempelajari tentang peran virus dalam kehidupan manusia. Penyakit pada tumbuhan. Sesungguhnya virus sulit untuk menginfeksi sel tumbuhan karena sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel, akan tetapi ketika tumbuhan itu rusak, maka disitulah virus dapat menginfeksi dan menimbulkan penyakit. Penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Pertama, mosaik, penyakit yang menyebabkan bercak kuning pada daun tumbuhan tembakau, kacang kedelai, tomat, kentang, dan jenis labu. Penyakit ini disebabkan oleh tobacco mosaic atau TMV. Kedua, penyakit kuning pada cabai dan tomat yang disebabkan oleh begamovirus atau bean golden mosaic virus. Ketiga, daun menggulung, terjadi pada tembakau kapas dan lobak yang diserang turnip yellow mosaic virus atau TIMV. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Pertama, influenza. Kedua, flu burung.
Ketiga, campak. Keempat, cacar air dan herpes zoster. Kelima, hepatitis. Keenam, polio. Ketujuh, gondong. 8, AIDS. Kesembilan, balok. Kesepuluh, herpes simplex. 11, rabies. Ke-12, SARS. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa, ucap Arthur Wellesley. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selesai.